teman-teman, kalian tahu dong kalau kita tuh nggak bisa hidup tanpa ada yang namanya listrik. Dan kita juga tahu nih, listrik merupakan salah sumber daya alam yang dihasilkan dari batu bara. Batu bara yang diproses di PLTU untuk mendapatkan yang namanya listrik. Dan kita juga tahu nih guys, bahwa batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, bisa berkurang dan bahkan nih guys, bisa habis nih guys. Tapi sekarang ada loh sumber energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Bahkan terbuat dari bahan yang udah gak kepake lagi loh, alias udah jadi sampah. Nah, sumber energi alternatif ini kita sebut yang namanya pelet. Bukan pelet guna-guna ya teman-teman. Nah, pelet ini nih yang akan menjadi pendamping bahan bakar batu bara sebagai sumber energi listrik di PLTU. Selain mampu menghemat penggunaan batu bara, nantinya pelet ini nih diharapkan mampu menggantikan peran batu bara loh. Terus gimana sih kak cara pembuatannya? Nah, daripada penasaran dan bingung bagaimana prosesnya, pas banget nih saya beruntung banget bisa datang dan melihat secara langsung bagaimana prosesnya. Gak usah lama-lama lagi nih guys, mari kita lihat prosesnya. Nah teman-teman, ini dia tempat pembuatan peletnya di TPS 3R Tanjung Selatan Bersinar yang berlokasi di Jalan AMD Maluyung. Di sini semua proses pelet dilakukan loh, mulai dari persiapan pengoperasian, pemilihan sampah, penyumisasian, pencacah, peletisasi, pengeringan, yang terakhir adalah packing. Sebelum mulai melakukan proses peletisasian, sebaiknya petugas harus menggunakan APD dulu nih guys, seperti sarung tangan, masker, dan sepatu boot. Selain itu, petugas juga perlu menyiapkan peralatan kerja yang diperlukan, memastikan mesin berjalan dengan normal. Setelah semua petugas melakukan persiapan, proses paling awal menggunakan pelet ialah memilah sampah yang bernilai ekonomis dan sampah yang tidak bisa diolah, seperti kaca, baja, dan kayu yang besar. Proses selanjutnya ialah penyumisasian. Namun sebelum itu, siapkan terlebih dahulu bioaktivator aktif. Bioaktivator aktif adalah berfungsi agar sampah tidak berbau busuk dan terhindar dari lalat. Setelah bioaktivator siap, baru masuk ke proses penyumisasian. Sampah yang sudah dipilih tadi dimasukkan ke dalam box penyumisasian. Pastikan sampah tidak terbungkus kantong plastik ya. Setelah semua sampah masuk box, siram sampah dengan larutan bioaktivator secara merata. Proses penyumisasian berlangsung selama 1-2 hari. Proses ini berjalan dengan baik jika sampah sudah tidak berbau dan tidak ada lalat. Penyumisasian yang siap panen atau masuk ke proses selanjutnya harus melewati lagi nih proses selama 5 hingga 6 hari. Dan dikatakan berhasil dengan melihat volume sampah yang turun dan sampah yang kering. Selanjutnya, sampah yang kering secara bertahan dimasukkan ke dalam mesin pencacah dan ditumpuk ke dalam wadah. Kemudian secara perlahan hasil cacahan tadi dimasukkan ke mesin pelet sehingga bentuknya menjadi seperti ini nih. Pelet tadi dikeringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering nih guys. Lalu pelet siap di packing ke dalam wadah atau bisa menggunakan karung. Sebagai sumber energi alternatif pendamping batu bara, pelet ini juga punya sejarah untuk menyeri dunia ini loh teman-teman. Mula berdiri atas cikal bakal dari bank sampah Maluyung. Kemudian karena kodenya bagus, lalu dari monitor dari pusat memberikan bantuan dana untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah lalu diberikan anggaran 550 juta untuk membangun tempat pengelolaan sampah dan sarana-sarananya, sarana angkutan, kemudian mesin pencacah. Awal mula kami pemilahan sampah sama pembuatan kompos. Kemudian setelah setahun berjalan, ada tawaran dari perusahaan MSW Adaro khususnya untuk mengubah sampah menjadi energi. Didatangkanlah pelatihan dari Denpasar untuk membuat pelet. Pelet itu istilahnya sampah
menjadi energi, dimanfaatkan untuk pembakaran PLTO PLN di Tabalong. Ya bro. Terus kalau boleh tahu nih berapa nih harga jumlah pelet harga jual pelet tersebut? Harga jualnya karena ini masih dalam uji coba, jadi nggak ada ketentuan harga lagi. Kami belum ada MOU untuk harga. Tapi sementara ini pihak PLTO mensupport terus untuk pengolahan peletisasi ini. Kalau betul juga kemana nih menjualinya selain dibuat untuk perusahaan? Untuk sementara ini belum ada. Belum ada. Tapi untuk kebutuhan masyarakat sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar industri rumah tangga seperti pembuatan tempe, pembuatan tahu, pembakaran batu bata. Karena panas yang dihasilkan itu cukup tinggi panasnya. Dan dijual dalam hitungan kilogram atau bagaimana nih Kak? Penjualnya hitungan kilogram. Jadi PLTO itu memperkirakan satu bulan ini berapa ton itu kebutuhan untuk campuran batu bara. Untuk yang dijualnya apa? Jadi batu bara dicampur dengan pelet untuk mengurangi bahan bakar batu bara, lalu sampah dimanfaatkan. Jadi sampah jadi salah satunya Kak. Bagus. Meskipun masih belum dikenal masyarakat luas, dampaknya akan terlihat saat pelet ini ialah berkurangnya sampah organik khususnya daun di masyarakat. Kalau ada sampah daun-daun jangan dibakar ya teman-teman, justru membuat polusi udara. Mending dibawa ke TPS aja, lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Pelet yang dibuat di TPS ini juga punya nilai ekonomis loh. Mereka membuat bukan sembarang buat pelet ya. Gimana nih teman-teman proses pembuatan peletnya? Seru bukan? Walaupun ada sumber energi alternatif, bukan berarti kita harus tidak menghemat pembiayaan listrik ya guys. Itu termasuk sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bumi. Nah itu dia proses pembuatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dah.